Tema hari ini adalah kita akan membahas tentang hope and trust in the Lord. Dan saya ingin memulainya dengan satu kisah seorang wanita remaja perempuan berumur 18 tahun. Seorang anak bungsu dari 4 bersaudara. Mereka keluarga yang atletis di Amerika, mereka sangat aktif, mereka menikmati olahraga berkuda, berenang, main tenis, dan satu hari remaja ini, si bungsu ini, si bontot ini, dia dengan kakak perempuannya yang bernama Kathy, setelah pagi hari mereka berkuda, mereka berkata, Kathy, mari kita berenang saja, kita sudah panas ini, mari kita mendinginkan tubuh kita di air, ke pantai mereka. Lalu pergilah mereka ke pantai, dan si bungsu ini, dia saking semangatnya, dia loncat tanpa sadar bahwa ternyata bagian air di situ sangat dangkal. Dan ia mengalami patah tulang di ruas tulang belakang lehernya. I couldn't move, dia berteriak. Otak saya memerintahkan otot-otot saya untuk berenang karena saya sedang mulai tenggelam, tetapi tidak ada respon. Dan beberapa waktu kemudian aku mendengar Kathy memanggil-manggil saya dan saya tidak bisa bergerak menuju kepada dia. Dan dia berusaha mendatangi saya dan menggendong saya keluar. Saya berusaha menggapainya dengan tanganku, tetapi saya tidak bisa menggerakkan tanganku. Dan aku menyadari dengan perasaan teror bahwa tangan dan kakiku terjulung lunglai. I have lost touch with my body. 2-second mistake completely changed Johnny's life. Itulah kisah tentang Joni Eareckson Tada. Bagi sebagian dari kita mungkin pernah mendengar nama besar beliau. Seorang wanita yang dipakai Tuhan luar biasa sekarang. Dan setelah kejadian tersebut dia langsung dibawa lari ke rumah sakit. Dan pasca operasi dia harus terikat di ranjang di ICU berminggu-minggu. Dan tidak bisa menggerakkan apapun juga. Dia diikat, yang hanya bisa digerakkan hanya kepala, mulut, dan matanya. Lalu setelah 4 minggu perawatan intensif seperti demikian, dinyatakan masa kritis sudah berlalu. Masa kritis sudah berlalu. Johnny yang penuh harapan, selama berminggu-minggu dia hanya punya satu harapan dan satu harapan. Operasinya berhasil dan dokter menyatakan, sekarang kamu boleh keluar dari rumah sakit dan berjalan seperti biasa. Tetapi kalimat itu tidak pernah keluar. Bahkan perkataan dokter yang ditunggu-tunggu bagaikan kejutan listrik yang kedua kali. Operasinya memang berhasil. Namun the injury is permanent. Dia dinyatakan lumpuh permanen dari leher ke bawah. You will never walk again. Vonis dari sang dokter. Dan seketika itu juga dia sadar seluruh hidupnya berubah, berbeda. Dia tidak bisa lagi naik kuda, dia tidak bisa lagi main tenis, dia tidak bisa lagi berenang, dan bahkan dia tidak bisa berjalan. Dan he said, no more tennis, no more horse riding, and even no more dates. Nggak ada lagi kencan-kencanan. Dan dia berteriak kepada temannya yang dengan setia membantu dia, keluarga-keluarga yang membantu. Ketika dia sadar semuanya itu, dia minta kepada temannya, can you help me? Of course. Temannya Jackie ya berkata, I will do anything for you. Kalau begitu, tolong help me die. Bring me some pills, bring me some knives. I cannot live in this kind of body. Saya nggak bisa lagi hidup di dalam tubuh yang seperti ini. Help me die, Jackie, help me die. Tetapi Jackie-nya yang berkata, I will do anything. Dan dia berkata, I will do anything except this one. Johnny, except this one. Johnny harus menyadari satu hal, satu fakta. She was helpless, even to die on her own. Dia bahkan tidak ada harapan, tidak bisa berbuat apa-apa. Basically, she was hopeless and helpless. Jadi di kisah singkat ini, sebagai pembuka, saya ingin bertanya kepada kita, apakah saudara pernah mengalami satu permasalahan atau satu situasi, satu kondisi di mana kita betul-betul merasa hopeless, betul-betul merasa nggak ada jalan keluar, betul-betul merasa help me Lord on this, kalau nggak mati. Kelar hidup gua, nggak ada lagi jalan keluar dari sini. Kalau kita pernah mengalami itu atau kita sedang berada di dalam kondisi itu, maka perenungan firman hari ini semoga Tuhan pakai untuk menjawab pergumulan kita.
Kita hari ini akan membahas satu perikop di mana Israel menghadapi masa-masa paling kritis, masa-masa paling hopeless di dalam seluruh perjalanan bangsa Israel. Tapi sebelum itu, mari kita membuka 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sebelum kita masuk di dalam doa. Mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Yang pria akan membaca ayat 24 dan wanita ayat 25 dan seterusnya sampai 7 ayat yang kedua. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung, yang pria. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku Raja." Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyora seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Maka berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami tidak ditinggalkan tanpa pengharapan karena kami mempunyai Allah yang sumber pengharapan. Allah di mana kami boleh percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala hal, Allah sanggup menggantikan segala keadaan, Allah sanggup menjawab setiap doa kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa di dalam perenungan kami hari ini kami ingin mengenal siapakah Engkau, sehingga di dalam kondisi kami yang hopeless sekalipun kami dapat bergantung kepada Engkau. Dan kalau kami merasa kami baik-baik saja dan kami dapat mengandalkan diri kami, harta kami dan yang lain-lain, kiranya firman ini juga boleh menegur kami, mengingatkan kami bahwa semuanya itu sia-sia dan kami boleh disadarkan kondisi kami yang hopeless di luar Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Di dalam peperangan antara Israel dan Aram dikatakan di situ sejarawan Josephus menulis bahwa Raja Israel begitu ketakutan menghadapi perang dengan Aram sehingga dia retreat, dia mundur, dia berlindung di balik tembok Samaria. Tembok Samaria dikatakan sebuah tembok kota yang sangat kuat sehingga
Raja Aram pun kalau ingin menyerang harus berpikir 10 kali untuk menyerang Samaria, kota yang berkubu tersebut. Jadi salah satu cara yang terbaik untuk berperang melawan kota berkubu adalah kalau menyerang langsung akan kehabisan banyak korban dari 12 sisi. Salah satu cara yang terbaik adalah dengan mengepung. Sehingga yang di dalam kota tidak ada akses terhadap makanan, minuman, pertolongan, dan yang lain-lain. Mereka akan mati pelan-pelan di dalam. Jadi kita melihat bangsa Israel menghadapi dua masalah besar, yaitu musuh di dalam dan kelaparan di dalam. Jadi tembok kota itu bukan menjadi solusi apa-apa. Tembok kota hanya menjadi pemisah antara masalah di luar dan masalah yang di dalam. Dan kita melihat di sini kelaparan hebat yang digambarkan oleh penulis, itu penulis dengan sangat gamblang mencoba mencari cara untuk mendeskripsikan betapa hebatnya kelaparan-kelaparan yang terjadi di dalam kota tersebut. Waktu saya coba search tentang famine, kalau kita melihat gambar-gambar di Google, begitu gambar-gambar orang-orang Afrika yang kelaparan, yang hanya tinggal tulang dibungkus kulit, kita rasanya miris melihatnya. Dan coba bayangkan orang-orang seperti demikian ya, yang sudah mungkin bertahun-tahun. Pengepungan itu biasa bukan hanya berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi bisa bertahun-tahun. Jadi orang-orang ini sudah sangat-sangat kelaparan, sudah sangat-sangat kurus. Dan dikatakan cara untuk menggambarkannya adalah yaitu makanan yang dijual, yaitu sebuah kepala keledai dihargai 80 shikal perak, 80 shikal ya. Untuk menggambarkan ini kita enggak tahu shikal itu apa ya. Kuda hidup dihargai di zaman Salomo, waktu Salomo membeli banyak kuda, satu kuda hidup itu dihargai 150. Kuda hidup ya, yang bisa berkembang biak lagi, yang ya istilah mobil saat ini ya. Satu mobil 150 shikal. Dan ini keledai yang jauh lebih murah tentunya, dan ini yang sudah mati dan hanya kepalanya. Dan orang Israel menganggap keledai itu di dalam hukum Taurat itu binatang yang najis, unclean animal, yang tidak pantas untuk dimakan. Jadi kita melihat di sini ya kondisi kelaparan yang begitu hebat sampai mereka harus makan unclean food, dan di bagian kepala itu bagian yang orang biasa tidak makan, biasanya dibuang. Kalau saya ke Sunter beli ayam, Pak potong ayamnya itu ya. Biasanya kepalanya dimasukin, saya selalu bilang, Pak kepalanya enggak usah, saya enggak mau gitu. Karena itu keluarga kita nggak makan gitu, kepala ayam. Kalau kepala ikan kita rebutan ya, kepala ikan. Tapi kepala ayam, kepala kambing, kepala yang ini tidak dimakan pada saat itu. Dan dikatakan di sini tahi merpati seharga 5 shikal perak. Ini perdebatan, ini betulan tahi literal atau itu sebenarnya dedek, makanan ternak, yang dikatakan itu tahi merpati itu makanan ternak. Kita tidak usah berdebat terlalu panjang itu yang mana, tapi yang kita pasti tahu kepala keledai dan tahi merpati itu bukan makanan. Itu yang biasa, hal yang dibuang, hal yang diinjak-injak, dan sekarang dihargai sangat-sangat tinggi. Jadi kita bisa melihat gambaran dari penulis ini adalah mau menggambarkan begitu desperate situasi pada saat itu. Dan untuk menggambarkan lebih desperate lagi adalah mereka bukan hanya makan barang-barang yang seharusnya tidak dimakan, mereka memakan sesuatu yang tidak boleh dimakan, yaitu anak sendiri. Dan dikatakan ada wanita datang menghadap raja, 26 ya, datanglah seorang perempuan mengadukan hal-halnya kepada raja. Tolonglah ya tuanku raja. Raja langsung berpikir ini pasti minta makanan. Dan raja langsung berkata, saya nggak bisa tolong kamu dalam makanan. Saya bukan Yusuf yang punya berlumbung-lumbung. Kalau rakyat Mesir waktu kelaparan datang kepada Yusuf, Yusuf langsung bilang, oke, gadaikan tanahmu, saya akan berikan kamu gandum. Tapi saya tidak ada, saya bukan seperti Yusuf yang punya cadangan bertonton beras dan gandum untuk diberikan kepada kamu. Kamu mau jual tanahmu pun kepada saya tidak punya apa-apa. Tapi yang dicari oleh dua wanita itu bukan makanan. Yang dicari dua wanita itu adalah keadilan. Perkara ya. Sama seperti kisah dua wanita juga yang datang kepada Salomo. Ya, karena raja saat itu adalah hakim tertinggi. Jadi ketika mereka ingin menentukan naik banding tertinggi MA pada saat itu, Mahkamah Agung adalah raja. Dan kasus paling sulit harus raja sebagai wakil Tuhan yang
memberikan keputusan sebagai suara Tuhan. Jadi waktu Salomo, dua wanita datang, yang ini bayi saya mati dan saling mengklaim ini bayi saya. Dan Salomo memutuskan dengan bijak dan perikop Salomo ditutup dengan satu kalimat. Yaitu 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Tetapi sama seperti Raja Yoram ini, Raja Israel di sini, Raja Yoram bukan Yusuf, juga bukan Salomo yang dapat memberikan makanan ataupun keadilan. Dia raja yang impoten, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga sampai rakyatnya harus masuk ke dalam satu praktek kanibalisme. Kita harus membedakan ada beberapa jenis kanibalisme ya. Setidaknya ada dua, yaitu yang pertama adalah memang orang memakan bangkai atau memakan mayat dari orang yang sudah mati karena keadaan sangat terpaksa. Kalau kita search di Google gitu, banyak sekali contoh-contoh di dalam sejarah orang yang memakan daging manusia karena mereka terpaksa. Salah satunya adalah ini. Yang sangat terkenal ya, ada sebuah kisah pesawat yang membawa satu tim olahraga menabrak pegunungan Andes di perbatasan Argentina dan Chile. Dari 45 penumpang, diperkirakan setelah 11 hari mereka mencoba mencari, tidak ketemu, diperkirakan mereka semua mati. Tetapi 2 bulan kemudian ditemukan 16 orang yang tanpa makanan, tanpa pertolongan apa-apa, mereka masih hidup. Kok bisa masih hidup? Makan dari mana? Mereka memakan tubuh mayat teman-temannya yang sudah membeku mati. Dan masih ada kisah-kisah lainnya, The Raft of Medusa yang lukisannya bisa dilihat di museum sebelah, juga ada kisah yang kapal sudah karam, mereka bertahan hidup dengan makan dari daging teman-temannya. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe yang lebih horor, yaitulah tipe orang-orang yang agak sakit begini ya, sakit jiwa yang melakukan pembunuhan dan memakan korbannya. Di sini banyak sekali, itu lebih banyak lagi. Kalau kasus yang pertama lebih sedikit, yang kedua ternyata dunia ini sejarah dicatat oleh catatan panjang orang-orang gila yang melakukan pembunuhan dan memakan korban-korbannya. Jadi yang dilakukan kedua ibu ini, kalau kita mencoba melihat yang mana ya, kemungkinan besar yang pertama begitu. Naluri seorang ibu biasanya di dalam keadaan seperti gini, kita tahu antara anak-anak dan orang dewasa biasanya meninggal duluan adalah anak-anak yang lebih lemah fisiknya. Jadi kemungkinan besar mereka memakan tubuh anaknya yang sudah meninggal dan mereka memasaknya, memakannya. Tapi di sini memang tidak jelas dicatat bagaimana gitu. Ada komentari yang memang mencatat mayat anaknya, ada yang mencatat memang memakan anaknya gitu. Kita nggak bisa kebayang ya, untuk memakan yang sudah mati saja is unthinkable for a mother gitu. Naluri keibuan yang biasanya memprotek seorang anaknya begitu, bisa memakan anaknya, apalagi yang tipe kedua, yang anak belum mati lalu dibunuh, dimakan, itu betul-betul di luar akal sehat manusia gitu. Tetapi itulah gambaran yang dinyatakan bangsa Israel bukan hanya lowest point di dalam kondisi fisik mereka, mereka sudah lowest point in their moral condition. Mereka sudah titik nadir paling rendah di dalam kondisi moral mereka yang ditinggalkan oleh Tuhan. Atau yang lebih tepat adalah mereka meninggalkan Tuhan. Dan kita sudah mencatat bahwa keputusasaan yang dihadapi raja waktu mendengar kasus ini juga dia begitu kaget ya. Raja sampai merobek bajunya, dan keputusasaan ini membuktikan ya ini dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak bisa memutuskan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini hanya menggenapi Yohanes 15 ayat 5 ketika Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan betul, Raja Israel yang merepresent, yang mewakili seluruh bangsa Israel is powerless. Tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat memberikan makan, tidak dapat memberikan keadilan, tidak dapat berbuat apa-apa. Konfusius pernah berkata kepada murid-muridnya berkata, Konfusius, di dalam, kalau murid-murid nggak panggil Konfusius ya, panggilnya Master.
Master, tolong ajarkan kepada kami apa 3 esensi penting di dalam pemerintahan. Apa sih yang menjadi esensi terpenting dalam pemerintahan? Konfusius, di dalam pemerintahan ada 3 hal terpenting yang tidak boleh tidak ada. Yang pertama, makanan cukup. Yang kedua, militer kuat. Yang ketiga, kepercayaan rakyat. Muridnya bertanya, kalau nggak bisa ada 3-tiganya, hanya bisa ada 2, salah satu harus dibuang, yang mana? Buang militer. Oke, satu lagi, Sifu. Kalau dari 2 itu 1 harus dibuang, mana yang harus dibuang? Makanan atau kepercayaan rakyat? Konfusius bilang, buang makanan. Manusia memang pasti akan mati, ada atau tidak ada makanan, pasti mati. Tapi kalau rakyat tidak ada kepercayaan kepada pemerintah, pemerintah itu sudah gagal. Pemerintah itu sudah mati sebelum waktunya. Dan kita lihat inilah yang terjadi ya. Tidak ada makanan, tidak ada militer, dan tidak ada kepercayaan dari rakyat lagi kepada raja yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di sini kita lihat inilah kutukan yang sudah dinubuatkan di dalam Taurat. Kalau mereka meninggalkan Tuhan, maka satu saat hukuman Tuhan seperti di dalam Ulangan 28 ayat 54 dan 57 dikatakan kamu akan dikepung, dan waktu dikepung kamu bahkan sampai akan makan anak-anakmu sendiri. Kita nggak akan baca ya, tapi kira-kira seperti itu ya. Bahwa ini bukan hal baru, ini sudah dinubuatkan di zaman Musa. Kalau kamu meninggalkan Tuhan, bangsa Israel meninggalkan Tuhan, satu saat kamu akan menuai hasilnya seperti ini. Dan inilah betul-betul terjadi di dalam kisah Raja Yoram. Salah satu kisah paling hopeless di dalam kondisi bangsa Israel. Kita tidak pernah melihat ya kondisi di sini. Ada yang pernah masak anaknya? Saya rasa enggak ya di dalam jemaat di sini. Kita tidak pernah merasakan kondisi hopeless seperti begini gitu. Bahkan nggak pernah terpikir akan masak anak sendiri gitu. Jadi respon raja ketika melihat hal tersebut begini ya, adalah apa seharusnya? Seharusnya bertobat, minta maaf kepada Tuhan. Seharusnya menyadari bangsa ini sudah begitu hopeless. Seharusnya berharap kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tapi yang dicatat di sini adalah enggak. Orang berdosa responnya ketika disiplin Tuhan, responnya adalah marah kepada Tuhan. Sama seperti anak-anak yang ditegur Tuhan, itu bukan self-introspection, tetapi marah kepada orang tuanya gitu. Sama ya, kita ketika didisiplin, respon pertama kita mungkin berontak, respon pertama kita mungkin marah. Tapi jarang sekali yang respon pertamanya self-introspection. Ya, kemarin saya dengar cerita di mobil saya dengan satu kawan gitu ya. Ini di Hong Kong gitu, cerita lucu sedikit. Di Hong Kong itu ada, biasa kita kalau makan meja ya di restoran gitu, Hong Kong kan ramai sekali. Jadi kadang-kadang kita makan semeja dengan ya orang boleh duduk di mana saja. Ya ada si bapak ini, bapak Lim gitu ya. Bapak Lim duduk, dia pesen koran, dia pesen roti sama kopi. Teopeng, Ipei, Teopeng datang, rotinya juga datang. Biasa roti-roti kecil 5 potong gitu ya. Dan dia tinggalkan koran semuanya, lalu dia bayar dulu. Waktu bayar, dia kaget. Ada orang Hong Kong duduk di sebelahnya makan roti. Dia bilang, kurang ajar nih, dalam hati ya. Kurang ajar nih orang Hong Kong makan roti gua. Terus dia juga ambil makan. Orang Hong Kong juga prototin dia. Terus dia prototin balik. Semua ambil juga, ambil. Terus tinggal sisa 1 potong. Nah, 1 potong Bapak Lim pototan. Terus orang Hong Kong itu, xiao, ini ren cocok gitu ya. Ini ren orang gila gitu. Terus dia juga dalam hati, ini Xiang Kang ren Sen Jinping, Mei Limau, ini kurang ajar ini begitu. Terus dia mau baca koran, habis diangkat korannya, ada rotinya 5. Ternyata itu roti orang Hong Kong tersebut gitu. Jadi dia sudah marah-marah sama orang Hong Kong, baru tahu ini roti dia masih lengkap 5 biji di bawah koran gitu. Dia sudah marah-marah sama orang Hong Kong, sudah ngata-ngatain, baru sadar, aduh Tuhan tolong, mana itunya ya, sudah terlambat.
Tapi kira-kira itu kan, kita waktu melihat perlakuan tidak enak, kita didisiplin, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan jodoh, kita mengalami sesuatu kehilangan, kita langsung marah kepada Tuhan terlebih dahulu. Tapi kita nggak self introspeksi, apakah itu karena kita. Suami istri berantem selalu kamu, nggak pernah saya, selalu kamu gitu. Saya adalah kalau benar saya, kalau salah kamu. Jadi kita lihat di sini. Raja itu merepresent kita semua gitu. Bahwa ketika dia menyalahkan raja, dia tidak bertobat. Di balik semua itu ada satu presuposisi, satu asumsi di belakangnya adalah demikian. Kalau Tuhan Maha Kuasa, seharusnya dia membantu semuanya ini. Dan dia ini kan, dia berkata, kiranya Allah menghukum aku kalau masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya. Jadi dia ingin cari kambing hitamnya gitu. Dia punya asumsi kalau Tuhan peduli, maka seharusnya dia melakukan sesuatu untuk membantu ini. Ini masalah klasik di dalam apologetik ya. Kalau Tuhan Maha Kuasa, maka dia harusnya tidak ada ketidakadilan terjadi. Jadi di sini adalah Tuhan harus Maha Kuasa dan Maha Kasih at the same time. Tapi kalau ada musibah dan musibah itu seperti di sini terjadi, maka orang-orang selalu jatuh ke salah satu sisi ya, yaitu dia itu Maha Kasih, tapi dia tidak Maha Kuasa. Atau dia Maha Kuasa, tapi dia tidak Maha Kasih untuk mau menolong. Dan di sini adalah ya raja, di sini dia tahu dan dia berkata kalau begini Allah tidak Maha Kasih, karena itu dia ingin menghabisi Elisa sebagai nabi Allah. Nanti kita melihat bahwa perwiranya jatuh ke sisi satunya lagi. Jadi di sini Raja Yoram tidak menyadari bahwa Elisa itu sebenarnya solusi, bukan permasalahan. Dan saya ingin mengutip satu kutipan dari buku apologetik ya, Rasio Bagi Allah yang ditulis Tim Keller. Di salah satu babnya yang berjudul Bagaimana Bisa Allah yang Baik Dapat Mengizinkan Penderitaan. Saya hanya kutip satu bagian kecil. Dikatakan demikian, jika Anda memiliki Allah yang cukup agung dan transenden sehingga Anda bisa marah ketika dia tidak menghentikan kejahatan dan penderitaan di dunia, maka Anda pada saat yang sama memiliki Allah yang maha agung dan transenden untuk memiliki alasan-alasan yang baik dalam mengizinkan kejahatan dan penderitaan berlanjut yang tidak dapat Anda pahami. Anda memang tidak dapat mendapat keduanya sekaligus. Jadi yang dikatakan Tim Keller di sini adalah ada dua respon manusia ketika menghadapi hal tersebut. Yaitu kamu bisa marah seperti Yoram, atau kamu bisa menerima seperti Yusuf, menerima bahwa Tuhan mereka-rekakan ketidakadilan dan penderitaan itu untuk kebaikan pada akhirnya. Dan kamu harus memilih salah satu, kamu gak bisa memilih keduanya. Demikian. Dan perwira raja, ajudan raja di sini jatuh ke ekstrim satunya lagi ya. Kalau tadi raja seakan-akan berkata, Tuhan Maha Kuasa, tapi kenapa dia nggak selesaikan ini? Kalau begitu aku akan selesaikan dia, Elisa maksudnya. Tapi ajudan raja waktu Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal. Tadi kepala keledai 80 shikal ya. Satu shikal itu kira-kira sekitar gaji 1 bulan. Jadi bayangkan 80 shikal itu harganya berapa ya. Jadi sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal, 2 sikat jelai atau barley akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab mungkin dengan nada sinis, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Yang benar aja lu bro. Yakin bisa. Ini krisis ekonomi, krisis moneter. Gak pernah terjadi krisis ekonomi itu selesainya 1 hari. Krisis ekonomi itu perlu berbulan-bulan. Kita kelaparan aja bertahun-tahun. Pemulihan juga berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan lu bilang besok selesai. Gile aja lu bro. Dia tidak bisa menerima bahwa Allah itu maha kuasa. Dia tidak bisa melihat Allah yang pernah membuka tingkap-tingkap langit, memberi makan ratusan ribu bahkan jutaan orang Israel di padang gurun.
dia tidak bisa melihat hal tersebut. Dia tidak bisa melihat Allah itu maha kuasa. Jadi saudara jangan gampang menantang Tuhan di dalam kondisi seperti ini. Karena Tuhan suka kalau Tuhan iseng betulan menerima tantangan saudara, habis hidup saudara. Karena sudah terjadi di dalam sejarah berkali-kali. Di sejarah banyak contoh kebodohan manusia yang menantang Tuhan yang maha kuasa. Nanti di pasal ke-18, 2 Raja-Raja 18 gitu, ada satu raja Sanherib yang mengepung Israel juga. Kali ini Yehuda, kalau ini Samaria, ini mengepung Samaria sudah hancur, sekarang dia mengepung Raja Asyur, mengepung Yerusalem, dan dia menantang Tuhan. Dikatakan ketika dia menghadang dan suruh Raja Israel, Raja Yehuda menyerah, dia berkata, jangan percaya Yahweh dapat menyelamatkan kamu. Kamu pikir, coba lihat semua kota-kota yang sudah kukalahkan, semua dewa-dewa sudah kukalahkan, dewa mana yang sanggup melepaskan aku, mereka dari tanganku. Jadi jangan percaya bahwa Yahweh sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Dan Raja Hizkia membawa perkataan tantangan ini, lihatlah Tuhan, mereka bukan menghina aku, mereka menghina engkau, turut campurlah. Dan Tuhan jawab, Tuhan kirim satu malaikat, cukup satu malaikat, habisi 185.000 tentara Asyur malam itu juga. Betul, satu malam itu juga, sama seperti ini juga satu hari beres. Ketika Tuhan bertindak, satu hari beres. Dan dikatakan Raja Sanherib, ditutup di satu perikopnya, Raja Sanherib mati ketika beribadah di kuil dewanya, dibunuh oleh anaknya sendiri. Ironis ya, dia berkata, ya Allah mana yang sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Sedangkan dewa dia sendiri tidak dapat melepaskan dia dari tangan anak-anaknya sendiri. Itu di dalam sejarah Israel. Di dalam sejarah yang mungkin kita lebih familiar, kita lebih terbiasa juga pernah menonton filmnya. Sebuah kapal yang dikatakan the unsinkable ship, Titanic. Ketika masa promosinya dia berkata, this is the unsinkable ship. Di dalam perjalanan perdananya, seorang ibu-ibu, biasa ibu-ibu ketakutan ya. Pak, ini betul gak ya Titanic ini kapal yang tidak bisa tenggelam? Dan salah seorang krunya dengan sesumbar menjawab, not even God himself could sink this ship. Madam, don't be afraid. Go up there and shut up. Kira-kira begitu. Lalu, dan Tuhan menjawab tantangan tersebut begitu ya. Unsinkable ship. Di dalam perjalanan bahkan sebelum sampai ke tujuan, Tuhan hanya pakai iceberg yang kecil. Dan diperkirakan 1.500 orang bernasib sama seperti kapal Naas tersebut. Jadi jangan pernah menantang Tuhan. Karena kalau Tuhan iseng, betul dia akan menerima tantangan dan kita akan bernasib naas. Karena yang kita perlukan bukan menantang Tuhan, yang kita perlukan adalah berharap kepada Tuhan. Apakah saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat di mana betul-betul susah berharap kepada Tuhan? Mungkin kita bilang make sense kepada perwira ini. Hampir gak mungkin masalah ini selesai. Hampir gak mungkin, bukan hampir gak mungkin. Kita langsung mungkin sama seperti berkata, gak mungkin, impossible. But our God is a God who likes to do impossible things. Dan dia sudah melakukan banyak hal. Dan kalimat raja, mungkin kalimat yang lebih kita harus respect. Karena raja di ayat yang ke-33, dia berkata, malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Dia sadar ini daripada Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Mungkin kita yang pernah mengalami masa-masa sulit seperti ini, kita pernah bertanya, gimana Tuhan jalan keluarnya? How long, oh Lord, berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi aku harus menunggu jawaban doaku? Setidaknya kita bisa melihat di dalam komplain ini, di dalam keluhan seperti ini, masih ada setitik pengharapan dibanding sinisme sang perwira tersebut ya. Karena Alkitab dipenuhi kok dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tersebut ya. How long, oh Lord? How long? How come? Dia masih bertanya kepada Elisa dan fakta bahwa dia tidak membunuh Elisa, kita bisa
sedikit menginterpretasikan bahwa dia masih punya harapan ingin melihat apakah yang dinubuatkan Elisa besok itu betul terjadi. Jadi kita bisa melihat sang raja itu masih mempunyai setitik harapan gitu. Di tengah-tengah gelapnya masih ada satu titik putih yang dia masih simpan untuk esok hari. Dia masih menantikan penggenapan janji Elisa yang spektakuler tersebut. Jadi kita mesti sadar our hopeless situation. Kalau kita sudah sadar kita hopeless, maka Tuhan akan memberikan kelepasan. Dan kelepasannya kita di dalam rasio kita yang terbatas, kita mengharapkan Tuhan memakai sesuatu yang spektakuler. Misalnya di film Lord of the Ring ya. Ketika Aragorn dan kawan-kawannya sedang lawan-lawan musuh, wah mereka sudah hampir kalah, mereka sudah sebentar lagi mati ini. Tiba-tiba Gandalf datang dengan pasukan pendukungnya. Dan Gandalf memakai tongkatnya, charge! Wah, pasukan pendukung yang jauh lebih besar itu turun, menghabisi orc-orc, pasukan-pasukan musuh, dan mereka menang. Kita mengharapkan pasukan mana yang Tuhan kirim ya? Mereka kirim Gandalf kah? Mereka kirim Aragorn kah? Mereka kirim siapa di sini untuk membantu mereka keluar dari masalah ini? Dan Tuhan menjawab tantangan sang perwira memakai hal yang lebih hopeless. Mereka hopeless situation ya. Mereka Tuhan kirim jawaban doanya memakai hal yang lebih hopeless lagi. Siapa? Mari kita baca dari 2 Raja-Raja 7, lanjutkannya ya. Ayat yang ketiga sampai yang ke-20. Yang pria membaca ayat ketiga, wanita keempat dan seterusnya ya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati, wanita? Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukumannya akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja. Wanita, mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat. Dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga. Lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar untuk ke tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh kayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan,
Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi raja menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Jadi Tuhan menjawab tantangan tersebut memakai hal yang lebih hopeless, 4 orang kusta. 4 orang kusta itu lebih kasihan kondisinya dibanding orang yang di dalam kota. Mereka itu orang dikucilkan, mereka itu kita sudah bahas orang kusta beberapa kali di dalam khotbah saya yang sebelum-sebelumnya. Mereka dikucilkan, mereka itu dianggap terkutuk oleh Tuhan. Dan mereka sangat tergantung oleh saudara-saudara mereka yang mendapatkan makanan. Jadi mereka dapat makanan dari mana? Dari saudara-saudara mereka yang mengantarkan makanan mereka. Tapi sekarang saudara-saudara mereka saja kelaparan di dalam kota. Maka mana mungkin mereka ini diantar lagi makanan oleh saudara mereka. Jadi salah seorang dari mereka berempat, mereka sedang ngobrol-ngobrol dan mereka di tengah-tengah keputusasaan yang sama. Salah seorang memberikan pilihan ganda. Coba jawab ya, bagaimana? Yang pertama, masuk ke dalam kota, mati. Tinggal di sini, mati. Menyeberang ke perkemahan tentara Aram, kalau mereka bunuh, mati. Tapi kalau kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram dan mereka membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup. Jadi dari 4, A, B, C, D. Mana jawabannya? D. Mari kita pergi. Dari 3 atau 4, semua mati, tetapi ada satu option yang hampir nggak mungkin, tetapi why not we try our luck? Why not? Gitu. Jadi mereka try their luck, mereka menyeberang ke perkemahan musuh, berarti mereka menyerah. Mereka minta belas kasihan dari musuh, hoping mercy, belas kasihan dari enemy, and they have nothing to lose. Mereka diam juga mati, mereka ke kota juga mati. Kenapa nggak coba ke situ? They have absolutely nothing to lose. Seluruh kota selamat karena 4 orang kusta ini. Dan ironis ya, mereka mungkin yang tadinya hopeless, sekarang muka mereka diliput oleh Metro TV, oleh CNN, oleh CNBC. Mereka dirayakan oleh orang sekota dan raja mungkin memberikan medali kepada keempat orang kusta ini. Mereka dianggap pahlawan mungkin. Tetapi Alkitab dengan jelas gitu ya, ada satu komentar yang dengan jelas berkata, dengan hati-hati mencatat, di sini mereka tidak dicatat dengan ideal. They are not idealized into heroes who save the city. Tapi mereka itu bukan pahlawan, digambarkan bukan sebagai pahlawan yang ideal. Mereka digambarkan sebagai orang yang apa? Dari insiden-insiden yang terjadi membuka pintu terhadap keselamatan seluruh kota. They are not heroes. Mereka bukan pahlawannya. Karena mereka hanya bisa melihat mereka ini pahlawan, tetapi kita yang bisa melihat secara narasi di luar, secara bird's eye view, kita melihat pahlawannya adalah Tuhan. Dan alasan mereka melaporkan juga bukan sangat mulia, begitu. Alasan mereka melaporkan, mereka sadar, mereka tidak patut simpan kabar baik ini untuk diri mereka sendiri. Mereka sadar too much untuk mereka berempat anyway. Mereka juga sadar they have nothing to lose. Tapi sekarang mereka diperlihatkan kepada keadaan they have everything to share. Ini nggak benar, kita mau berbulan-bulan ambil ini pun juga nggak akan selesai ini. Ini untuk di-share kepada semua. Maka mereka pergi memberitahukan kepada pengawal raja. Saya baru pulang dari KK regional di Toraja selama seminggu dari Minggu sampai Sabtu kemarin. Dan gabungan dari
cabang Kelapa Gading, Kebonjeruk, lalu ada dari Solo, dari Balikpapan dan Surabaya begitu. Lalu kita tadi pagi di mereka itu ditayangkan klip tayangan dari KK Regional ya. Lalu di Surabaya, di salah satu cabang Surabaya, ada salah seorang yang berikan sharing kesaksian begitu. Dan orang ini, pengurus ini, dia sangat baik itu memberikan sharing. Dia berkata, Bapak Ibu jangan menganggap kami yang pulang dari KK Regional ini lebih suci, lebih punya medali, lebih hebat daripada kita yang tidak pergi. Kita bukan tim elit, kita ini sama seperti kita semua yang ketakutan maju ke medan perang. Kita semua bergumul begitu. Kita ini yang pergi KK Regional adalah sama seperti ayat yang minggu lalu kita bahas gitu. Kita ini hanya hamba-hamba yang tidak layak. Hamba-hamba hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Dan dia pakai satu ilustrasi ya. Kami ini bukan tim elit, kami ini cuma anak yang dibawa bapak sang pemilik ladang, datang lihat ladangnya. Ladangnya begitu luas, apa yang bisa kamu kerjakan? Bapak itu cuma kasih lihat ladang yang dimiliki oleh sang bapak dan dia ingin kita berbagian di dalam ladangnya begitu. Saya rasa itu sharing yang sangat menggerakkan gitu, karena setelah selesai pulang ada satu jemaat yang berkata, Pak, setelah melihat klip dan sharing tersebut, saya cuma ada satu kesan, I should be there. Saya seharusnya ke situ, saya seharusnya ikut gitu. Saya rasa ini kesaksian baik karena kesaksian ini bukan berkata, ini loh kita ini yang rajin pergi KKR, kalian ngapain aja ya, kalian kok malas ya tidak menginjili, kalian kok ini tidak punya perasaan ya, kalian tidak tahu orang-orang di Toraja, orang-orang di luar itu kelaparan, kalian punya Injil tapi tidak memberitakan betapa egoisnya kalian. Enggak ya, saya rasa seperti yang di sini ya, sang pengurus yang sharing tersebut sangat sadar dirinya itu siapa? We are not heroes, we are just four feeble lepers. Kita ini orang kusta yang enggak lebih baik. Kita cuma kebetulan diajak melihat ini loh lumbungnya Tuhan, ini loh ladangnya Tuhan yang terbuka lebar. Dan sekarang masih banyak. Mari kita bersama-sama melihat keindahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang has a good sense of humor. Tuhan itu has a good sense of humor. Dia memakai 4 orang kusta yang dianggap terkutuk untuk menjadi berkat bagi satu kota. Untuk membawa berkat satu kota, dia memakai 4 orang yang dianggap terkutuk. Waktu Tuhan ingin menggenapkan satu rencana, nanti akan jadi satu bangsa yang besar, akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Siapa yang dipilih Tuhan? Abraham dan istrinya yang mandul. Mandul bagaimana bisa bikin jadi keluarga besar, bangsa besar lagi. Dan untuk mengubah dunia, Tuhan punya satu misi, mengubah dunia. Dan Tuhan punya kesempatan memilih 12 orang, SWAT timnya gitu. Waktu Tuhan balik, habis kebangkitan dia kembali ke surga, terus malaikat-malaikat tanya, Tuhan, jadi what's next? Nextnya adalah ini 12 muridku akan melanjutkan gitu. Terus malaikat-malaikat ketawa gitu, sini 11 orang patetik itu yang ketakutan lari kabur meninggalkan engkau. Jesus, do you have any plan B? Jesus said no. They are my plan A, then that's the only plan. Jadi untuk mengubah dunia, Tuhan pakai 12 orang endeso yang tidak bisa apa-apa untuk mengubah dunia. Tuhan has a good sense of humor kan. Dia memakai hal-hal yang paling tidak mungkin untuk menggenapi mission impossible. Dan mission impossible ini dimulai dari suasana yang pertama hopeless, ditutup dengan joyful celebration. Dikatakan mereka sedang korek-korek mata keledai gitu. Terus mungkin lagi potong-potong, ya kamu secuprit aja ya, saya juga. Ditutup dengan apa? Pesta pora. Mereka masak dengan senang hati, mereka sedang bertukar-tukaran makanan, dan mereka ada nyanyian, ada sukacita. Kita melihat hopeless into joyful celebration. Tuhan yang bijaksana itu sanggup memutarbalikkan from trouble to blessing, dari masalah kepada berkat.
yang tadinya perkemahan tentara Aram itu adalah sumber masalah terbesar. Mereka bilang ini masalah kami, karena kami kelaparan karena ini. Tapi Tuhan memakai ini justru menjadi sumber berkat mereka. Sumber masalah sekarang menjadi sumber berkat. Sumber kebahayaan sekarang menjadi sumber sukacita bagi mereka. Jadi di tangan Tuhan, masalah terbesar kita bisa diubah menjadi sumber berkat yang kita tidak pernah terpikir sebelumnya. Bangsa Israel tidak pernah terpikir cara ini yang Tuhan pakai. Tuhan mungkin kirimkan yang lain, seperti ini ya, perwira mungkin berpikir Tuhan akan kirim mana, mungkin ini yang dipikirkan gitu. Mereka gak pernah terpikir bahwa masalah mereka selesai dari masalah mereka. Solusi mereka adalah masalah mereka sebelumnya. Berulang-ulang kali di dalam Alkitab kita melihat hal ini. Waktu Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi situasi yang sama hopelessnya. Di depan itu Laut Merah, mereka semua akan tenggelam. Dan mereka mundur ke belakang, tentara Mesir sedang dengan kuda-kudanya, chariotsnya tentara sedang mengejar mereka. Maju salah, mundur juga salah. Maju, mundur, kena. Dan Tuhan menyelesaikannya dengan apa? Tuhan menyelesaikannya adalah masalah di depan menghabisi masalah di belakang. Selesai. Musuh-musuh tentara Mesir semuanya ditelan habis oleh Laut Merah. Jadi saudara, apa masalahmu? Apa masalah terbesar dalam hidupmu yang kamu pikir gak mungkin Tuhan ubah? Yang sudah bertahun-tahun, mungkin itu masalah keluarga, masalah relasi dalam keluarga, hubungan antara anggota keluarga dengan orang tua, suami istri, dengan anak. Mungkin juga masalah di dalam pekerjaan, relasi dengan bos yang seperti Firaun, punya kolega kerja yang seperti ibu-ibu ini, yang janji palsu, kita makan anak kamu, besoknya dia umpetin anaknya. Apa masalah kita gitu? Apa yang kita pikir hopeless gitu ya? Kita berpikir nggak mungkin Tuhan ubahkan situasi ini. Masalah jodoh, masalah relasi dengan hal yang lain, kita nggak bisa melihat gimana ada solusi. Apalagi kita nggak kebayang masalah ini Tuhan ubah jadi berkat. Racun yang kita pikir racun di dalam hidupku ini, duri dalam daging ini, bisa Tuhan ubah menjadi joyful celebration. Masalah ini gak mungkin, saya selesai aja puji Tuhan. Dan Tuhan bilang, enggak, saya sanggup mengubah masalah menjadi berkat. Saya lanjutkan kisah tentang Johnny. Hampir semua orang yang bertemu Johnny sekarang, Johnny Erickson pada sekarang, selalu pulang dengan ucapan syukur dan menjadi more hopeful in their life, penuh pengharapan. Apa sih yang membuat Johnny yang tadi hopeless menjadi Johnny yang give hope to everybody? Yaitu ada satu hari ada pengunjung yang datang mencoba menghibur Johnny yang masih terikat tadi dengan memberikan ayat. Dia sudah pusing ya, gimana cara hibur Johnny? Oh, saya ingat satu ayat. Johnny, ada ayat berkata, I have come to give you life in all its fullness. Aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Dan Johnny yang mendengar itu dengan penuh kepahitan dan sinis mendengarnya, hidup berkelimpahan, life in all fullness. Lu gak terkurung seperti gua, lu gak diikat di dalam ranjang besi ini. But pelajaran pertama Johnny adalah, yaitu dia harus menerima keadaannya dengan segala limitasinya gitu. Dia harus menyadari bahwa no point, percuma untuk mengeluh-ngeluh lagi, percuma untuk berhayal-hayal satu saat dia akan berjalan lagi. Dia harus terima keadaan, dia gak akan pernah berjalan lagi. Dia harus terima inilah keadaannya. Percuma untuk mengeluh, percuma juga untuk menghayal-hayal kalau satu saat dia bisa sembuh. Awalnya sulit untuk mempertemukan kenyataan seperti ini dengan Tuhan itu baik. Johnny, Tuhan itu baik. Gimana bisa melihat Tuhan itu baik gitu. Karena ketika dia melihat hidupnya, seakan-akan semua berkat dari remaja yang aktif semuanya diambil gitu. Dia punya kesehatan, dia punya movement, dia punya tubuh, dia punya teman-teman, semuanya diambil oleh Tuhan.
proses Joni kembali ke Tuhan itu sangat-sangat gradual. Dari kepahitan bisa menjadi hidup yang manis, menjadi percaya itu penuh dengan air mata dan tanda tanya mempertanyakan Tuhan selama 3 tahun dan bertahun-tahun. Tapi ada satu malam yang cukup signifikan yang membuat Joni itu mulai sadar, mulai berpindah, mulai mendapatkan keyakinan. Dia gatel-gatel ya, nggak bisa garuk gitu. Kasian loh kalau orang sudah nggak bisa goyang terus gatel gitu. Cindy temannya yang menemani itu berusaha menghibur gitu. Dia udah capek garukin juga ya. Aduh, garukin mana lagi? Sebelah sini. Garukin. Aduh, gue juga udah ngantuk John. Oh ya by the way namanya Joni karena anaknya 3 cewek. Semua cewek, anak pertama orang tuanya sudah mengharapkan cowok. Coba keluar ada Monasnya. Ternyata enggak ada. Sudah dikasih nama Joni juga gitu. Pengharapan anak terakhir cowok. Sudah terakhir kasih nama Joni ya Joni. John, mana lagi John? Capek nih, gue juga ngantuk gitu ya. Sudah garuk. Iya sebelah sini. Aduh gatel. Sini juga gatel. Dan dia berusaha menghibur sambil garuk. John, you're not the only one. Jesus knows how you feel. Gatel tapi gak bisa goyang ya. Pegel tapi gak bisa krek gitu ya. Rasanya gitu ya. Ya Jesus knows how you feel. Kenapa? Because he was paralyzed too. Karena dia juga lumpuh. Maksudnya, Joni berkata, betul, Yesus kan dipaku di kayu salib gitu. Dia mungkin juga mau ganti posisi gak bisa. Dia pengen ganti sedikit juga gak bisa dia. Dia juga paralyzed, nailed on the cross. Dan satu kalimat itu mencerahkan Joni berpikir, yes, my Lord also experience the same. Dia sekarang perkataan itu membuat merubah fokusnya bukan lagi kepada kesakitannya. Tapi sekarang dia bisa berfokus kepada apa yang Kristus alami juga di kayu salib gitu. Yes, my Lord understand my pain. Tuhanku mengerti apa yang aku rasakan. And God became incredibly close to me. Tuhan menjadi sangat dekat dan saya merasa diriku ditransform oleh cinta kasih saudara dan teman-temanku. Dan saya mulai semakin mengamini bahwa Tuhan mengasihi saya. Tapi itu perlu 3 tahun pergumulan ya. Dan di dalam pergumulannya Joni seringkali menanyakan Tuhan kamu ingin saya belajar apa sih? Kalau lessonnya sudah selesai boleh gak saya sembuh lagi? Boleh gak saya jalan lagi gitu? What lesson do you want to teach me? Tapi setiap kali dia buka Alkitab gitu, dia bukan mendapatkan jawaban, dia mendapatkan pertanyaan lebih lagi gitu. Ketika dia membuka Ayub gitu, ternyata seluruh kitab Ayub tidak memberikan jawaban kenapa Ayub menderita. Cuman ditutup Ayub percaya, beriman kepada Tuhan dan Tuhan memberkati Ayub. Jadi dia sekali lagi merubah fokusnya gitu. Dari menuntut penjelasan Tuhan, kenapa Tuhan kasih ini, kenapa Tuhan izinkan saya, menjadi berserah dan bergantung kepada Tuhan. One more thing dia berkata, now I have hope for my future. Dulu kalau ditanya, what is your hope? Ya mungkin life American dream gitu ya. Dan seperti teman-temannya kalau semua berjalan normal gitu, saya mungkin akan lulus graduate baik-baik, saya akan menikah, lalu bercerai, lalu menikah lagi. Dan ya life goes on. Seperti begitu kehidupan Amerika, life comfortable, lalu dipenuhi dengan 2 kali perceraian. Dan mungkin suami dan istri akan hak asuh anak dan life comfortable. Tapi dia berkata, I have hope for the future now. Satu saat Alkitab berkata nanti akan ada tubuh kebangkitan. And I will be on my feet dancing. Di dalam tubuh kebangkitan aku akan menari bersama Tuhan. Dan di dalam sharing-sharingnya dia sering memakai ilustrasi begini ya. Salah satu tempat favorit dia adalah di rumahnya itu dia punya satu lumbung yang papanya sendiri pantek, yang papanya sendiri bangun gitu. Kuda-kuda kesayangannya disimpan di situ. Setiap kali dia datang dia suka mencium bau jerami yang segar, ringkikan kuda, dan dia suka bermain-main di situ waktu masa kecilnya. Dari semua tempat yang dia paling suka lumbung ini. Tapi satu saat ada orang yang dengan sengaja membakar lumbung itu dan lumbung itu hanya tinggal arang, semua rata dengan tanah.
Dan papanya sekali lagi harus membangun lumbung itu dari kayu demi kayu dan membangun. Dan setelah dibangun, lumbung itu menjadi lebih besar dan lebih megah. Dan dia berkata, "That's my life." Aku seperti lumbung tersebut. Aku kira hidupku hancur beyond repair. Tetapi dengan bantuan Tuhan dan familyku, hidupku dibangun lagi. Dan saya menemukan, I am that recovered barn. Sayalah yang sudah dibangun kembali lebih megah, lebih hebat. Saya menemukan hidup yang berkelimpahan. Saya sekarang sadar inilah hidup yang berkelimpahan. Di mana? Di hidup yang tubuh yang lumpuh ini. Yang tidak bisa menggerakkan dari leher ke bawah. Tapi itulah hidup yang berkelimpahan. Kenapa kisah hidup Johnny ini begitu inspired? Setiap orang yang mendengar kisah hidupnya begitu inspired gitu. Karena kisah hidup ini adalah shadow, bayang-bayang dari kisah hidup juru selamatnya. Di satu Jumat malam ketika langit gelap dan semua harapan 12 murid seakan-akan pupus ditelan kegelapan malam. Maut yang menjadi sumber duka cita, yang menjadi sumber permasalahan, menjadi jalan di mana manusia berdosa dapat menerima pengampunan. Karena juru selamat yang tidak mati bukan juru selamat yang berkorban. Dan juru selamat yang tidak bangkit bukan juru selamat yang menang. Tetapi juru selamat kita adalah juru selamat yang mati dan bangkit bagi kita. Inilah pengharapan yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Our Lord is a Savior who died and rise again for us. And He is the hope of glory. Apa sih kita kalau kita membaca di dalam perikop ini? Kita seperti apa? Kitalah orang-orang kusta yang tiada pengharapan tersebut. Tapi bagi saudara yang sudah menemukan kabar baik tersebut, yang sudah ditolong Tuhan dari hopeless into joyful celebration, tidak patut kita menyimpan kabar baik ini sendirian. So why sit here and die? Now we have nothing to lose, but we have everything to share. Good news ini terlalu baik untuk kita simpan. Dan good news ini gak akan pernah habis. Jadi we have everything to share. Gak akan cukup bagi diri kita. Sedangkan dunia ini lapar akan kabar baik. So go and tell the world. Go and tell the world there is hope in Christ Jesus. Jadi kalau saudara hanya bisa melihat hidupmu penuh dengan masalah, berimanlah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mengubah masalahmu menjadi sumber berkat. Dan kita memberitakan berkat ini kepada orang lain yang masih membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh merenungkan bagian yang simple tetapi mengingatkan kamilah orang-orang kusta itu. Kamilah orang-orang yang tiada berpengharapan ya Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami adalah datang kepada Engkau dan kami boleh menemukan pengampunan. Kami boleh menemukan sukacita kami yang terdalam. Dan kami bersyukur untuk Johnny yang Tuhan sudah pakai, yang hidupnya boleh menjadi inspirasi bahwa dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan mengubahkan masalah terbesar dalam hidupnya justru menjadi blessing terbesar bagi orang banyak. Dan kiranya Tuhan juga memakai hidup-hidup kami, jemaat yang hadir pada sore hari ini, di dalam segala permasalahan kami. Mungkin Engkau tidak melepaskan ya Tuhan, sama seperti Engkau tidak menyembuhkan Johnny, tapi Engkau bisa memakai permasalahan itu untuk mengubah kami, untuk membuat kami lebih kuat, untuk membuat kami bergantung kepada Tuhan, bahkan membuat kami masalah-masalah tersebut menjadi sumber berkat, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang masih membutuhkan kabar baik tersebut. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.